Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Cipta Karya atau yang mewakili, Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 4 Bandung, para pejabat administrator dan pengawas, serta para peserta pelatihan yang kami hormati. Kami mengucapkan selamat bergabung di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 4 Bandung dalam acara penutupan pelatihan teknologi geolistrik untuk perencanaan air tanah. Pada hari ini Senin tanggal 15 Februari tahun 2021. Mengawali acara pada hari ini adalah laporan dari Ketua Panitia Penyelenggara yang akan dibacakan oleh Kepala Seksi Penyelenggara. Kepada yang terhormat Ibu Dea Sevan Nurul Lestari SIP, kami silakan. Yang terhormat, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau yang mewakili, yang kami hormati, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman BPSDM Kementerian PUPR, Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau yang mewakili, Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 4 Bandung, para pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, koordinator dan subkoordinator di lingkungan Kementerian PUPR, para narasumber, pengajar, serta para peserta pelatihan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti acara penutupan pelatihan teknologi geolistrik untuk perencanaan air tanah yang dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai dengan 15 Februari 2021 secara distance learning. Pada kesempatan ini, kami selaku penyelenggara mohon perkenan untuk menyampaikan laporan sebagai berikut. Dasar penyelenggaraan pelatihan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana di dalamnya diamanatkan akan ASN yang profesional dan berintegritas. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. 3. Surat Edaran Kepala BPSDM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 4. Surat Edaran Kepala BPSDM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan selama masa pandemi COVID-19 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 5. Surat Edaran Kepala BPSDM Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh atau Distance Learning dan Seminar secara daring di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dan yang terakhir berdasarkan DIPA Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 4 Bandung tahun anggaran 2021. Unsur peserta. Pelatihan ini keseluruhan diikuti oleh 32 orang peserta berasal dari lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Dinas PUPR di lingkungan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Ruang lingkup kurikulum. Kurikulum pelatihan ini berlangsung selama 9 hari kerja, dilaksanakan secara distance learning sebanyak 62 JP dari tanggal 2 sampai dengan 15 Februari 2021. Unsur pengajar. Tenaga pengajar untuk kegiatan pelatihan ini berasal dari Widya Iswara BPSDM Kementerian PUPR, pejabat fungsional dan instruktur, serta narasumber kompeten lainnya. Hasil pendidikan.
Selama penyelenggaraan pelatihan, diadakan penilaian atau evaluasi terhadap prestasi belajar peserta yang dicapai selama mengikuti pelatihan. Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, bahwa pelatihan ini dari jumlah peserta 32 orang, telah dinyatakan lulus sebanyak 32 orang. Selamat untuk Bapak Ibu peserta pelatihan ini. Dengan rincian, predikat memuaskan sebanyak 14 orang, predikat baik sekali sebanyak 18 orang. Adapun 3 orang dengan predikat terbaik diraih oleh peringkat pertama Aris Rinaldi dari Balai Teknik Bendungan, yang kedua Suyudi Akbari Habibi dari BWS Kalimantan 5, yang ketiga adalah Astika Septiani dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Purwakarta. Selamat untuk Bapak Ibu yang mendapatkan predikat terbaik dan untuk seluruh peserta juga. Tempat penyelenggaraan. Pelaksanaan dan kegiatan proses belajar mengajar dilaksanakan di unit kerja masing-masing pengajar dan peserta. Bappekom PUPR Wilayah 4 Bandung menjadi host pada pelatihan ini. Demikian laporan penutupan penyelenggaraan pelatihan ini. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman berkenan memberikan sambutan dan sekaligus menutup pelatihan ini secara resmi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah kesan dan pesan dari peserta yang akan diwakili oleh Saudara Aris Rinaldi. Kami silakan. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izinkan saya, Aris Rinaldi, dari Balai Teknik Bendungan, mewakili teman-teman peserta diklat pelatihan teknologi geolistrik untuk perencanaan air tanah untuk menyampaikan kesan-pesan ataupun testimoni kami selama mengikuti pelatihan ini yang kurang lebih dilaksanakan selama 2 minggu, tanggal 2 sampai tanggal 15 hari ini secara daring. Yang terhormat Kepala BPSDM Kementerian PUPR atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman BPSDM Kementerian PUPR, yang terhormat Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air PUPR Wilayah 4 Bandung, para pejabat administrasi maupun fungsional, serta tak lupa Bapak Ibu, teman-teman peserta pelatihan teknologi geolistrik untuk perencanaan air tanah. Terima kasih atas kesempatannya. Kami mewakili teman-teman, Bapak Ibu sekalian semuanya mengucapkan pertama-tama terima kasih kepada panitia Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 4 Bandung atas pelaksanaan seminarnya tadi pagi maupun keseluruhan acara dari tanggal 2 sampai tanggal 15 Februari yang dilakukan secara distance learning. Alhamdulillah pelatihan ini terselenggara dengan sangat baik dan lancar, dan kami rasa kami sangat banyak mendapatkan manfaat baik langsung maupun tidak langsung yang nantinya bakal diimplementasikan di unit kerja kami masing-masing. Kami juga menaruh apresiasi kepada panitia Balai Diklat PUPR Wilayah 4 Bandung atas inovasinya. Kalau kita lihat ke belakang, pelatihan dilaksanakan secara langsung, on the spot, di mana pada hari Sabtu ada pelatihan. Namun, karena pandemi COVID-19 ini, seiring dengan adanya inovasi dari BPSDM Kementerian PUPR, alhamdulillah 2 minggu ini hari Sabtunya kita gunakan untuk berkumpul dengan keluarga, dan ini menurut kami sangat berterima kasih sekali, sehingga
hasil yang kami tuangkan dalam seminar tadi pagi sampai pukul 11 itu sangat optimal untuk pelaksanaan seminar. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, kami semua dinyatakan lulus, dan ini merupakan awal dari kami setelah menimba pelatihan teknologi geolistrik, khususnya untuk perencanaan air tanah. Kalau kami di Balai Teknik Bendungan sangat berguna sekali untuk perencanaan OP bendungan, di mana hidrogeologi ini merupakan bagian yang vital juga, seiring juga dengan pembangunan 65 bendungan. Tak lupa juga, kami mengharapkan setelah pelatihan ini, kami dan teman-teman ada 32 Bapak Ibu sekalian semua, semoga setelah pelatihan ini, meskipun kita tidak dapat bertemu langsung, alhamdulillah kita ada grup maupun grup kelompok maupun grup besar yang ada di dalamnya panitia. Semoga setelah pelatihan ini tentunya ya komunikasi kita tetap terjaga, dan mungkin di lain kesempatan ini mungkin buat panitia yang telah sangat baik melaksanakan pelatihan, mungkin bisa diundang kembali untuk pelatihan-pelatihan selanjutnya, mungkin dengan tema-tema yang sangat menarik yang bisa diimplementasikan di unit kerja kami masing-masing. Akhir kata, kami sangat berterima kasih sekali pada panitia maupun BPSDM Kementerian PUPR atas terselenggaranya pelatihan ini secara daring, tidak mengurangi maknanya, dilaksanakan dengan baik. Kami tadi seminar dari pagi sampai jam 11, banyak sekali pertanyaan, dan kami sangat berterima kasih juga kepada Widya Iswara maupun narasumber yang telah memberikan ilmunya langsung pada kami. Jadi bisa langsung kita implementasikan di unit kerja kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap mengikuti prosedur di kala pandemi COVID, 3M. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Kami kembalikan kepada panitia. Hadirin yang kami hormati, berikut ini kita ikuti dengan seksama sambutan dari Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dilanjutkan dengan penutupan pelatihan secara resmi. Kepada yang terhormat, Bapak Insinyur Haji Ruhban Ruziatno MT, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapak Insinyur Sugiyartanto, Magister Teknik. Yang saya hormati Sekretaris Direktur Jenderal Sumber Daya Air atau yang mewakili. Yang saya hormati Direktur Air Tanah dan Air Baku, Direktur Jenderal Cipta Karya atau yang mewakili. Yang saya hormati Direktur Kepantauan Intern, Direktur Jenderal Cipta Karya, Direktur Jenderal Sumber Daya Air atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 4 Bandung, Pak Hasto. Selamat siang, Pak Hasto. Yang saya hormati para pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan BPSDM, Kementerian PUPR. Yang saya hormati para Widya Iswara, narasumber, pejabat fungsional, dan praktisi. Yang saya hormati para peserta pelatihan, serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita pada hari ini, Senin 15 Februari 2021, masih di masa pandemi ini, kita bisa bersama-sama untuk mengikuti acara penutupan pelatihan teknologi geolistrik untuk perencanaan air tanah yang telah diselenggarakan mulai tanggal 2 Februari sampai 15 Februari, diikuti kurang lebih 32 peserta
dan diselenggarakan di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 4 Bandung secara daring. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya hormati, setelah mengikuti pelatihan selama kurang lebih 2 minggu, kita lebih tahu bahwa air tanah merupakan salah satu sumber air untuk mensuplai kebutuhan manusia. Namun pengembangan air tanah lebih rumit, ya, lebih rumit daripada pengembangan air permukaan karena ketersediaan dan potensinya tidak dapat dilihat secara langsung, ya, karena memang di bawah tanah. Dan setelah mengikuti pelatihan teknologi geolistrik untuk perencanaan air tanah, kita bisa tahu bahwa pemboran air tanah sebelumnya dilakukan dengan geolistrik. Dan baru kita tahu berapa potensinya, jangan sampai pemboran itu mahal biayanya yang kita lakukan tidak mendapatkan hasil yang sepadan. Oleh karena itu, teknologi geolistrik ini menjadi sangat penting dalam tahapan pencapaian atau tahapan perencanaan air tanah. Geolistrik merupakan tahapan awal untuk mendapatkan rekomendasi layak atau tidaknya dilakukan pemboran sumur air tanah. Jadi sumur air tanah ini rata-rata dilakukan di daerah CAT atau cakupan air tanah, dan yang non CAT ini pun sulit untuk kita dapatkan sumber-sumber air tanah. Rata-rata kita melakukan kegiatan pemboran air tanah itu di daerah-daerah yang pertama sulit air, kemudian daerah-daerah yang memang notabene memang sangat sulit untuk masyarakat mendapatkan air, dan kebetulan ada di Mohon maaf Pak Sony, disconnect Pak Sony. Visible dan memang sesuai dengan standar kelayakan dan ekonomi. Untuk itu seorang ahli perencanaan air tanah hendaknya menghitung secara akurat berapa besar debit air tanah yang boleh diambil agar cadangan air tanah tetap terjaga. Ya. Dan kita selama ini juga tahu bahwa air tanah di perkotaan memang cenderung untuk tidak bisa dieksplor, ya, terutama seperti contoh di Semarang, ya, karena terjadi subsiden yang diantaranya karena eksplorasi air tanah yang berlebihan. Jadi kita kalau melihat sepanjang pantai di Semarang ini, ya, ini orang saat Lebaran itu kalau kita ini membeli baju yang baru, ya, tapi mereka dulu pada saat Lebaran mereka membawa tanah timbunan, ya, tanah timbunan untuk mengantisipasi katanya kondisi air permukaan akan mengancam kehidupan mereka, antaranya banjir, ya, dan hujan yang cukup tinggi dan durasi lama. Mereka juga semakin meninggikan permukaan atau lahan di rumahnya masing-masing, karena kalau nggak begitu mereka juga tidak nyaman dengan ancaman. Nah, ini yang di perkotaan biasanya untuk air tanah daerah yang memang sulit air, mereka membutuhkan tanah yang memang di luar perkotaan. Dengan demikian, berdasarkan secara daring, ya, kami mohon dan kami berharap dapat memberikan bekal
pengetahuan insya Allah bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Di samping untuk peningkatan kompetensi, jati diri, dan data dari para peserta ini terrekod ya, yang tadinya datanya di EHRM, kemudian meningkat lagi di EHRD, nanti akan tertuang di situ kaitannya dengan peningkatan kompetensi dari para peserta, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Pusbangkom, SDA, dan Permukiman akan terus berupaya meningkatkan metode pelatihan agar lebih baik lagi. Jadi saat ini juga ditingkatkan pelayanan-pelayanan peningkatan kompetensi berupa smart classroom yang berharap nantinya para peserta dan pengajar lebih nyaman, ya, lebih nyaman untuk bertatap muka dengan begitu transfer knowledge dari instruktur atau Wida Isfara bisa dengan mudah diterima oleh para peserta. Dan juga video-video interaktif telah dibuat sebagai pengganti OJT atau on the job training di lapangan yang tidak bisa dilaksanakan karena kondisi saat ini yang mestinya kita selalu 5M ya. 5M pertama itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi aktivitas keluar rumah ya. Semoga hal ini juga akan memberikan tambahan wawasan, wacana, ya, sehingga juga dapat melengkapi materi pelatihan di samping modul yang telah disediakan. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Air Tanah dan Air Baku, ya, terutama Direktur Jenderal Sumber Daya Air, yang dalam hal ini Pak Direktur juga sudah memberikan secara langsung kebijakan-kebijakan mengenai air tanah dan air baku, dan juga saya ucapkan terima kasih dan menghargai sebenarnya kepada para peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan ini dengan baik, secara serius, dan alhamdulillah dari hasil-hasil yang sudah dilaporkan oleh para penyelenggara, ada dari 32 peserta, 14 peserta dengan predikat memuaskan, dan 18 baik sekali. Untuk itu aplaus kepada para peserta. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para pengajar, instruktur, Widya Isfara, dan narasumber yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan yang insya Allah akan menjadi ladang amal yang penuh keberkahan. Serta terima kasih juga kepada Kepala Balai dan jajarannya di Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah 4 Bandung yang telah merencanakan penyelenggaraan ini dan melaksanakan penyelenggaraan ini dari awal hingga UC. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, dengan izin Bapak dan Ibu semua, saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pelatihan teknologi geolistrik untuk perencanaan air tanah yang dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 4 Bandung secara resmi saya nyatakan ditutup. Semoga pembelajaran selama di pelatihan ini menjadi bekal dan dapat membangun infrastruktur Indonesia yang lebih baik ke depan. Untuk itu di sore hari ini saya bacakan pantun untuk semuanya. Hati bergetar bertemu mantan. Berkerudung merah berparas cantik. Jika nanti ada paket pengeboran, ingat kembali pelajaran geolistrik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.